Sannya ini bebannya ada pada rumah sakit, ya. Sementara jaminan pembiayaannya ini belum jelas. Ya. Kita nggak mau juga ya nanti vaskes rumah sakit ya dipaksa ya memberikan layanan, tapi tidak ada ya regulasi yang kemudian menjamin siapa yang nanti akan membayar klaim pembiayaannya, seperti itu. Salam. Selanjutnya kami persilakan Ibu Neti. Terima kasih pimpinan atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua, pimpinan dan anggota Komisi 9 DPR RI yang saya cintai, saya banggakan. Saudara Menteri dan Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, kemudian juga Ketua DJSN, Ketua Dewas BPJS Kesehatan dan Dirut BPJS Kesehatan beserta seluruh jajaran yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, menyambung pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Yang pertama, saya justru ingin menanyakan sesuatu yang mungkin sangat mendasar Pak Menteri. Yang pertama tentang PBI APBN yang berjumlah 96,8 juta ya. Yang mengusik pemikiran saya, apakah kemudian angka 96,8 juta ini memang tidak mencukupi atau belum mengcover seluruh warga tidak mampu, sehingga pemerintah daerah kemudian harus membayari PBI yang kita sebut sebagai PBI APBD, atau memang ada sebab lain yang membuat akhirnya ada alokasi yang harus ada anggaran yang harus dialokasikan oleh Pemda untuk PBI APBD karena alasan-alasan seperti misalnya tidak tepat sasaran dan seterusnya, seperti itu. Karena kalau kita lihat dari penetapan desil 1 sampai 10 yang kemudian sekarang menjadi DTSEN, seharusnya kriteria tidak mampu atau kriteria tidak sejahtera itu sama di seluruh Indonesia. Dan asumsinya kalau kemudian kriterianya sama, yang di daerah ini juga sudah masuk begitu ya. Nah, ini yang pertama seperti itu ya. Jadi saya ingin bertanya, mengapa kemudian pada kenyataannya daerah masih mengalokasikan anggaran untuk PBI APBD. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, saya membaca kesimpulan rapat konsultasi yang dilakukan hari Senin kemarin Pak Menteri. Ya, kalau kita lihat dari yang hadir, ini semuanya memiliki tanggung jawab, kompetensi yang luar biasa ya, karena sudah lengkap mulai dari komisi, di sini sebutkan komisi 6, 8, 9, 11 ya. Kemudian juga dengan Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri PPN, Bappenas RI, Kepala BPS dan Dirut BPJS Kesehatan. Ya, saya ingin menanyakan ya, poin pertama dari kesimpulan itu. DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu 3 bulan ke depan semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan. Yang saya ingin tanyakan, siapa yang bertanggung jawab nanti pada pembiayaannya ya. Kenapa? Karena kalau kita kemudian merujuk ya pada regulasi yang ada ya, saya khawatir itu akan menyulitkan vaskes, rumah sakit yang tidak boleh menolak ya, tidak boleh menolak ya pasien yang memang harus mendapatkan layanan yang berkelanjutan seperti itu ya. Nah, ini jaminannya apa Pak Menteri? Ya,
sementara status mereka dinonaktifkan, kemudian rumah sakit tidak boleh menolak, ya. Apakah ini nanti berhadapan-hadapan, ya, secara hukum dengan pasal 54 Perpres nomor 82 tahun 2018, ya. Nah, ini tolong dijawab gitu. Jadi jangan sampai kemudian tidak boleh menolak, ya, kesannya ini bebannya ada pada rumah sakit, ya, sementara jaminan pembiayaannya ini belum jelas, ya. Kita nggak mau juga ya nanti vaskes rumah sakit, ya, dipaksa, ya, memberikan layanan tapi tidak ada, ya, regulasi yang kemudian menjamin siapa yang nanti akan membayar klaim pembiayaannya, seperti itu, ya. Nah, kenapa? Karena kalau saya melihat yang menjadi concern isu di BPJS Kesehatan, ya, klaim itu akan ditolak kalau tidak sesuai dengan ketentuan. Betul ya, Pak Dirut ya? Nah, ini menurut saya harus dijelaskan, nggak bisa titik, ya. Implikasinya ini implikasi hukum, seperti itu. Itu yang kedua, Pak Menteri, ya. Selain tadi data, dan saya sepakat bahwa apapun persoalannya memang hulunya ada di data, ya. Termasuk aspek-aspek yang lainnya, bukan hanya program JKN, ya. Saya pikir ke depan juga pembenahan data ini Pak Wamen, ya, stunting, imunisasi dan seterusnya ini hulunya data, ya. Nah, mudah-mudahan pada kesempatan yang lain Ibu Ketua kita bisa mengulang kembali, ya, rapat sebagaimana periode yang lalu atau Juli 2025 yang lalu kita sudah mengundang mitra, ya, ada Mensos, kemudian juga ada Kepala BPS. Menurut saya ini harus diulang kembali, ya, sehingga kita tahu persis desil itu apa sih, seperti itu. Jangan sampai yang menetapkannya kementerian atau lembaga lain, ya, sementara usernya ada di sini karena kita berurusan dengan layanan kesehatan BPJS, kita nggak tahu menau begitu, ya. Yang jelas kita bertemu dengan masyarakat di dapil, ya, mereka juga bertanya-tanya, kita nggak punya jawaban, Ibu dan Bapak, ya, kenapa saya dinonaktifkan gitu? Ya karena Ibu Bapak nggak masuk di desil 1 sampai 5 gitu. Desil 1 sampai 5 itu apa? Nah, hal seperti ini tentu menurut saya harus diluruskan, ya, seperti itu. Nah, berikutnya terkait dengan tunggakan, ya. Kalau tadi jelas, ya, bahwa rumah sakit nggak boleh menolak pasien, saya minta itu diikuti dengan jaminan, ya, klaim pembiayaannya, ya. Berikutnya tadi panjang lebar sebetulnya dari DJSN kemudian diikuti oleh Dewas tentang tunggakan, ya. Yang menarik bagi saya dan teman-teman, ya, kalau kita bicara tentang tunggakan, ya, sampai di mana proses finalisasi Perpres penghapusan ini, Bapak Ibu, ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat, ya, di lapangan ini sudah beragam respon yang muncul. Tadi Prof. Kadir juga menggarisbawahi, ya, ada potensi moral hazard, ya, bagi masyarakat, ya, nunggu-nunggu pemutihannya kapan nih, penghapusan tunggakannya kapan nih, ya, toh kan nanti akan dihapus, ya udah nggak usah dibayar, ya, nunggak aja lagi begitu, ya, atau dilanjutkan saja tunggakannya, kan begitu, ya. Nah, maklum namanya masyarakat dengan pemahaman, dengan tingkat ekonomi yang sangat beragam, ya pasti punya pemikiran yang berbeda, ya, satu sama lain, ya. Nah, yang berikutnya, kalau kemudian kita kan dari dulu sudah menagih para mitra untuk bisa membuat semacam identifikasi mana yang memang menunggak karena willingness to pay dengan ability to pay, ya. Nah, kemudian pertanyaan saya, bagaimana kita mendefinisikan secara operasional, ya, terbukti tidak mampu itu seperti apa, ya? Kira-kira apa yang akan digunakan, ya? Definisi terbukti definisi operasional terbukti tidak mampu ini apa, ya? Apakah nanti basisnya desil itu, Ibu Bapak, desil di DTSN itu, atau kemudian ada mekanisme verifikasi tambahan yang lainnya, ya.
Nah, kalau kemudian harus berbasis desil dan DTSN itu berarti kan sosialisasi ini harus disampaikan kepada masyarakat ya. Sehingga mereka tidak seperti terperangkap atau ada istilah tiba masa tiba waktu. Oh, saya nggak tahu kalau ternyata saya nggak masuk desil itu begitu ya. Nah, itu menurut saya penting ya. Dan kalau tadi Prof. Kadir mengatakan ada potensi moral hazard, ya. Bagaimana kita memitigasi moral hazard ini? Ya, seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya potensi ini nampaknya nyata, apalagi kemudian ya pemerintah sudah mengumumkan ya akan menghapus tunggakan, akan melakukan pemutihan. Ya. Nah, yang berikutnya, kalau kemudian nanti kita menemukan peserta bukan penerima upah yang memang betul-betul karena faktor ability to pay-nya ya memang benar-benar tidak mampu ya. Bagaimana mekanisme selain penghapusan tunggakannya dan migrasinya ya ke PBI ya. Ini penting. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari angka 96,8 juta PBI APBN masih disokong dengan PBI APBD dan di lapangan juga pada kenyataannya banyak yang nggak bisa membayar. Nampaknya memang salah satu yang menjadi simpulan rapat Pak Ketua, kita harusnya memperluas ya jumlah PBI ini gitu. Itu kan sudah berapa kali rapat ya menjadi simpulan rapat kita dan harusnya itu mengikat apa Ibu dan Bapak ya. Nah, memperluas PBI ini sejauh mana nih kalau kita merujuk pada Undang-Undang MD3 seharusnya itu sudah mulai dibincangkan gitu ya. Kalau dikunci di 96,8 juta pada kenyataannya memang hari ini banyak masyarakat yang nggak mampu seperti itu ya. Dan yang perlu saya tanyakan juga ke DJSN Prof Nunung ya. Ini luar biasa nih di akhir masa pengabdian Prof Gufron di BPJS Kesehatan, catatannya bagus semua Pak, ya 100% konsisten begitu ya. Nah, yang saya ingin dalami di sini ada indikator mana sih sebentar. Perspektif pelayanan ya. Nah ini saya nggak tahu nih kalau kemudian yang maksud pelayanan ini apa saja ya. Ini kan umum nih Prof Nunung ya, perspektif pelayanan. Padahal pelayanan itu sangat bergantung pada alat, pada dokter, pada obat, pada teknologi seperti itu kan pelayanan itu. Apakah pelayanan itu yang dimaksud nggak termasuk supply set yang disampaikan oleh Pak Dirut tadi begitu. Padahal kan pelayanan itu pastinya sambung menyambung atau saling mempengaruhi antara alat, SDM dan seterusnya. Tadi kan Prof Gufron menggarisbawahi kalau itu bukan urusan kami, urusan dokter, alkes, teknologi dan seterusnya begitu ya. Nah, ini tolong dijelaskan. Kalau di sini saya baca perspektif pelayanannya skornya 115 ya. Klasifikasinya sangat baik begitu. Padahal ternyata di beberapa rumah sakit alatnya ada ya, kemudian juga SDM-nya sudah disiapkan tapi nggak kunjung kredensialing gitu ya. Nah, ini menurut saya juga perlu dijelaskan ya sehingga betul-betul nanti BPJS Kesehatan, Dewas ya semuanya mengakhiri dengan husnul khotimah gitu bahwa nanti PR yang disampaikan kepada Dewas yang baru, direksi yang baru seperti ini loh ya. Termasuk yang saya nggak pernah bosan untuk menagih karena memang ini juga dipaparkan oleh Pak Menteri tadi ya soal komitmen untuk mengimplementasikan KRIS, kemudian juga kendali mutunya itu IDRG ya dan satu lagi ada 3 kalau nggak salah tadi ya. Nah menurut saya kita juga perlu dijelaskan ya sejauh mana ya persiapan untuk melaksanakan KRIS ini karena kalau kita lihat dari periode lalu sampai sekarang waktunya kunjung diundurkan Pak Menteri ya, seperti itu ya.
dan kita bicara tentang ketimpangan ya, ketimpangan antar wilayah ini sungguh nyata begitu ya, sungguh nyata. Jadi kalau kemudian tadi Bu Sri Meliana mengatakan kenapa ini Papua Barat Daya bagus di pulau itu, padahal pada kenyataannya kita melihat ya rumah sakit yang menjadi amanah Kemenkes itu juga banyak sekali catatannya ya. Nah, oleh karena itu menurut saya ini perlu dijelaskan ya, bagaimana komitmen kita terhadap KRIS yang seringkali dibalut dengan prinsip keadilan ya, prinsip yang manusiawi begitu ya. Dan satu lagi sistem layanan berbasis, sistem rujukan berbasis kompetensi ya. Ini juga sangat bergantung Pak Menteri dari bagaimana jawaban kita terhadap ketimpangan itu. Jadi kalau kemudian sistem rujukan berbasis kompetensi ini diterapkan, sejauh mana kesiapan kita untuk memitigasi ya potensi-potensi masalah di DPTK, daerah perbatasan terluar dan daerah-daerah kepulauan seperti itu. Terima kasih pimpinan atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.